Halo pemirsa Layar Tube 17, kali ini Layar Tube 17 akan merangkum alur cerita film Ambulance. Film yang sangat menegangkan ini disutradarai oleh Michael Bay. Veteran Will Sharp sangat membutuhkan uang untuk menutupi tagihan medis istrinya. Meminta bantuan dari seseorang yang dia tahu seharusnya tidak meminta padanya. Di awal film menampilkan Will dan Denny kecil, di mana dia hidup bersama dan sudah seperti adik dan kakak. Will kecil beranjak dewasa menjadi seorang tentara marinir, sedangkan Denny menjadi seorang perampok. Alur cerita langsung pada di masa Will sudah tidak menjadi tentara lagi. Suatu saat dia mendapat telepon tagihan medis istrinya. Will tidak punya uang untuk membayarnya. Dia bingung dan terpaksa dia menelpon Denny, teman kecilnya. Meski dia tahu Denny bukan orang yang tepat untuk diminta tolong. Will menenangkan istrinya bahwa dia dapat menyelesaikan masalah itu. Will pamit pada istrinya bahwa dia ada panggilan interview untuk bekerja di sebuah gudang yang tugas dia adalah membawa forklift. Dari jendela istri Will mengingatkan Will bahwa kita tidak perlu bantuan orang seperti Denny. Dan ini Cham bekerja di bagian medis. Dia lebih sering berkeliling dengan rekannya menggunakan ambulans, menunggu jika ada yang memerlukan bantuan medis. Seperti di pagi hari ini, Cham dan rekannya mendapat kabar bahwa terjadi kecelakaan. Satu korban gadis kecil tertusuk pagar di perutnya. Cham datang sebagai pertolongan pertama sebelum membawa korban ke rumah sakit. Will sampai di markas komplotannya Denny. Denny menyambut Will dengan hangat dan mengajak Will untuk minum secangkir kopi. Will lalu menceritakan bahwa dia membutuhkan uang yang cukup banyak untuk biaya operasi istrinya. Will tahu Denny bisa saja mengusirnya karena memilih jalan yang berbeda dengan Denny dan ayahnya. Karena menurut Will apa yang dikerjakan ayah dan Denny tidaklah baik. Denny mengatakan itu bukan masalah. Bahkan Denny berjanji akan memberikan uang yang lebih banyak dari yang dibutuhkan Will. Mereka berdua seperti akan melakukan reuni, di mana kini mereka berdua mengingat masa-masa kecil mereka bersama. Will dibuat kaget dengan kedatangan teman-teman Denny. Teman-teman Denny lalu mempersiapkan kendaraan dan senjata untuk merampok. Will yang melihatnya lalu bertanya pada Denny, apakah Denny dan teman-temannya akan merampok, padahal Denny pernah bercerita pada Will dia sudah tidak merampok lagi. Teman-teman Denny tidak senang dengan keberadaan Will. Mereka beralasan mereka tidak terbiasa bekerja dengan orang baru. Mendengar perkataan itu, Will lalu pergi karena dia juga tidak mau melakukan pekerjaan itu. Denny lalu mengejarnya. Denny mengatakan, kali ini dua membutuhkan bantuan Will. Will masih menolak, dia tidak mau mengerjakan pekerjaan itu. Tapi Denny terus memohon pada Will. Denny mengatakan, ini bukan hanya demi aku tapi keluargamu. Mengingat Will membutuhkan uang yang banyak, Will akhirnya setuju ikut merampok bank dengan Denny. Dan ini Zack dan Mark. Mereka polisi yang kebetulan di pagi hari ini sedang melakukan patroli di pagi hari. Mereka berdua sedang bercerita di mana Zack menyukai seorang wanita dan wanita itu bekerja di sebuah bank. Zack ingin sekali pergi berkencan dengan wanita itu, tapi dia malu mengatakannya. Mark lalu memutar mobilnya. Dia berkata pada Zack, kita akan kembali ke bank tempat wanita itu bekerja. Dan Zack harus masuk ke dalam bank mendatangi wanita itu dan mengajak dia berkencan. Denny dan Will dan teman-temannya yang lain sudah masuk ke parkiran bank yang akan mereka rampok. Mereka lalu berlari agar cepat masuk ke dalam bank. Beberapa menit kemudian Zack dan Mark sampai di bank tempat kerja wanita yang akan diajak Zack kencan. Zack turun dari mobil dan mengetuk pintu bank yang terkunci.
Denny membukakan pintu dan memberitahu bahwa bank sudah tutup karena mereka sedang melakukan transfer. Zack menahan pintu bank yang akan ditutup kembali dan dia berkata bahwa dia akan membuka rekening baru dan dia sedang terburu-buru. Denny pun mempersilahkan Zack masuk. Di luar bank, polisi ternyata sudah bersiaga menjaga bank. Polisi-polisi ini sudah mendapat info bahwa Denny dan komplotannya akan merampok bank. Kembali ke dalam bank, Denny menyuruh Zack untuk dibantu Big Bob untuk membuka rekeningnya. Tapi Zack tidak mau, dia mau dilayanin oleh Kim. Zack sempat bertanya pada Denny nama kepanjangan Kim. Denny yang tidak tahu dengan asal dia mengatakan Kim Park. Zack lalu mendatangi Kim, lalu dia mengutarakan maksudnya walau sedikit grogi. Zack tidak sengaja melihat papan nama Kim, ternyata namanya tidak sama dengan yang dikatakan Denny. Denny dengan cepat menodongkan pistol ke Zack bersama dua temannya yang memegang senjata otomatis. Zack lalu melepaskan pistolnya. Lalu Denny meminta Zack tersenyum sambil melambaikan tangan ke temannya yang ada di luar bank. Biar seolah-olah tidak ada yang terjadi di dalam bank. Denny dan kawan-kawannya berhasil merampok 32 juta dolar dan beberapa perhiasan. Tapi sial bagi Denny dan kawan-kawannya, Mark dari luar melihat mereka menyandra Zack. Mark berteriak meminta orang-orang yang ada di luar gedung untuk tiarap. Tiba-tiba teman Denny yang bertugas membawa truk menabrak Mark. Merasa aman, dia menyuruh teman-temannya keluar dari bank. Ternyata mereka salah, di luar sudah banyak polisi yang tidak menggunakan seragam mulai menembaki mereka. Belum lagi tim SWAT yang mulai berdatangan. Denny meminta teman-temannya untuk kabur melalui parkiran dan jangan menembaki polisi. Teman-teman Denny tidak ada yang mau mendengar perintah Denny, mereka terus menembaki polisi. Sedangkan Denny dan Will kabur melalui parkiran dan membawa Zack sebagai sandera. Satu persatu teman Denny mati ditembak polisi. Kini tinggal Denny dan Will. Will juga harus menembak Zack karena mencoba melawan mereka. Denny kaget mengapa Will sampai menembaknya. Denny lalu mengajak Will untuk pergi meninggalkan Zack, tapi Will masih ingin menolong Zack. Sempat terjadi perdebatan antara mereka berdua. Will akhirnya mengikuti kata Denny karena dia juga tidak ingin tertangkap polisi. Ternyata di luar bank sudah banyak polisi. Denny dan Will tidak bisa keluar lagi. Tempat itu sudah dikepung polisi. Zack yang sudah kritis akhirnya ditemukan Mark. Mark lalu meminta bantu ambulans untuk datang. Cham yang mendengar dan lokasinya juga tidak jauh langsung menerobos brigade polisi masuk ke parkiran bank dan memberi pertolongan pertama pada Zack. Setelah itu, mereka membawa Zack ke rumah sakit. Denny melihat mobil ambulan yang membawa Zack. Dia lalu menodongkan pistol meminta supir ambulan memberhentikan ambulannya. Ambulan berhenti. Denny lalu memukul supir ambulan itu hingga pingsan. Denny mengancam Cham untuk ikuti semua perintahnya. Will lalu mengambil kemudi. Ambulan mereka sempat diperiksa polisi, tapi Cham yang terancam mencoba membantu mengelabui polisi agar dia selamat. Will dan Denny pun berhasil keluar dari kepungan polisi. Tapi itu tak lama, karena Mark menemukan supir ambulan yang pingsan. Lalu supir mengatakan, mobil ambulannya dibajak Denny dan Will dan rekan mereka sebagai sandranya. Mark lalu menghubungi polisi yang lain. Komandan kepolisian yang baru sampai di tempat kaget, kenapa mereka bisa kecolongan. Polisi mengerahkan helikopter untuk mencari keberadaan ambulan yang dibajak. Will sempat memberhentikan ambulannya di lorong. Dia menyadari ada helikopter yang sedang memantau keberadaan mereka. Situasi itu dimanfaatkan Cham untuk kabur. Awal dia menyemprotkan alat pemadam ke Denny dan Will. Lalu dia lari melalui pintu belakang. Tapi Denny cepat keluar dan mengancam Cham untuk kembali ke ambulan, jika tidak Denny akan menembaknya. Cham memutuskan kembali bukan hanya karena diancam Denny, tapi Will berteriak minta tolong karena Zack kritis lagi. Cham memberi pijat jantung pada Zack, sedang Denny menyuruh Will segera jalan. Komandan polisi yang bernama Monroe ini memerintahkan anggotanya untuk tidak memasang ranjau atau menabrak ambulan, karena ada rekan mereka yang kritis di dalam ambulan itu. Perintah itu membuat mereka kesusahan menghadang ambulan, hingga akhirnya mereka sendiri yang menjadi korbannya.
Pada pelarian mereka saat ini, kondisi Zack semakin menurun. Cham meminta bantuan Danny untuk memberikan setrum jantung pada Zack. Danny panik karena tidak tahu mengoperasikan alat itu. Cham yang kesal sedari tadi pada Danny memberitahu bagaimana cara menggunakannya. Di saat mereka panik, karena kondisi Zack yang terus menurun, Will sampai tidak melihat bahwa mereka menuju jalan yang buntu. Untungnya, Will cepat menginjak rem, tapi dua mobil polisi yang mengejar mereka tidak sempat menginjak rem, hingga dua mobil polisi itu terperosok ke jurang. Danny menelpon papi teman ayahnya yang juga bos perampok. Danny mengutarakan bahwa dia membutuhkan bantuan untuk pengalihan, yaitu dia meminta anak buah papi membawa beberapa mobil ambulan untuk mengecoh polisi. Papi menyetujui karena dia akan mendapat imbalan setengah dari uang yang Danny rampok. Danny juga menelpon Castro dan meminta dia membawa cat warna biru ke tempat yang diminta Danny dan sebagai imbalan Castro akan dibayar dengan uang $10.000. Castro menyetujuinya. Will terus melajukan ambulannya, bahkan sambil transfusi darah. Karena Zack membutuhkan sedikit darah, komandan polisi terus mengerahkan anak buahnya untuk mengejar mereka. Bahkan permintaan Danny untuk menyingkirkan helikopter yang mengikutinya tidak digubris Komandan Mo. Meskipun Danny mengancam, mobil-mobil polisi terus mengejar secara bergantian, seperti instruksi Komandan Monroe. Will sedikit frustasi dengan kejaran Mark. Will susah melepaskan dari kejarannya, hingga Danny hampir menembaknya jika saja tidak dihalangi Cham. Will melaju masuk ke dalam parkiran supermarket. Satu mobil polisi ada yang menabrak truk supermarket. Danny membuka pintu belakang ambulan dan mengancam Mark. Danny meminta Mark mundur, kalau tidak Cham akan Danny tembak. Mark tidak peduli, dia terus mengikuti ambulan itu. Danny menembaki mobil yang dibawa Mark. Tiba-tiba anjing menggonggong dari dalam mobil Mark. Komandan Monroe kaget dan menghubungi semua anggota pengejaran untuk stop pengejaran. Komandan Monroe takut ada apa-apa dengan anjingnya. Komandan Monroe kedatangan agen FBI. Awalnya Monroe meremehkan orang ini yang dari segi fisik lebih muda. Agen ini mengatakan bahwa dia tahu Danny dan ayahnya seorang legenda perampok. Agen meminta Monroe tidak menyuruh anak buahnya untuk menjebak Danny, karena Danny tidak segan membunuh polisi. Terjadi situasi yang menegangkan, di mana pada saat darah Zack terus mengalir keluar, Danny punya pemikiran untuk operasi Zack di atas ambulan untuk mengeluarkan peluru. Danny menelpon Dr. Kalin dari HP Cham. Lalu Cham berbicara dengan Dr. Kalin tentang situasinya saat ini. Dr. Kalin setuju dan meminta statistik pasien pada Cham. Dan Dr. Kalin juga menelpon dua dokter bedah trauma untuk membantunya. Will pun meminta Danny mengambil alih ambulan karena dia akan membantu Cham. Waktu masih menjadi tentara, dia punya pengalaman medis. Lalu dokter meminta Cham merobek kulit di tempat luka, kemudian renggangkan otot perut, lalu Cham diminta memasukkan tangannya untuk menghentikan aliran darah ke limpa. Setelah itu, Cham diminta mencabut peluru yang ada di dalam perut Zack. Pada saat Cham mencari peluru yang ada di dalam perut Zack, ternyata peluru itu tembus ke limpa. Dokter meminta Cham memvisualkan agar dia tahu apa selanjutnya yang harus diperbuat. Pada saat itu, Zack terbangun dan semua menjadi panik. Will lalu memukul Zack pingsan. Dokter Kalin meminta Cham untuk mengangkat limpa secara perlahan, jangan sampai pecah. Tapi limpa itu pecah. Cham panik, untung Will mampu menenangkan Cham. Cham lalu meminta Will mengambil jepit rambutnya dan menjepitkan di limpa Zack. Mereka berhasil menutup darah yang keluar dari limpa menggunakan jepit rambut Cham. Cham lalu bertanya pada Will, apa istri Will tahu kalau dia merampok? Tapi Will tidak mau menjawabnya. Danny meminta Will melaju menuju ke bawah jembatan. Dan di sana sudah ada teman-teman Danny menunggu untuk mengelabui polisi. Tapi sebelum sampai ke bawah jembatan, Komandan Monroe mempersiapkan tim sniper untuk menembak mereka berdua. Karena Komandan Monroe mengira Zack telah mati. Agen FBI mencoba mencegah karena masih ada petugas medis yang menjadi sandera. Komandan Monroe tidak memperdulikan. Tapi tiba-tiba agen FBI teringat untuk menelpon Zack. Dia mencobanya. Dan Cham yang mengangkat telepon itu. Cham lalu menginformasikan jika Zack masih hidup. Dan agen FBI juga memberitahukan bahwa ada tim sniper yang akan menembak Danny dan Will. Sempat terjadi tembakan mengarah ke ambulan. Agen FBI lalu memberitahu Komandan Monroe bahwa Zack masih hidup. Komandan Monroe lalu memerintahkan tim sniper untuk tidak menembak.
Setelah itu, Monroe meminta semua anak buahnya mundur, biar 2 mobil saja yang mengikuti dari kejauhan perintahnya. Danny yang kesal karena ditembak mencoba menghubungi Monroe. Danny mengancam Monroe bahwa dia tidak segan-segan membunuh sanderanya. Lalu Danny meminta Cham berbicara pada Monroe. Danny meminta Cham berbicara apa yang dia lihat saat ini, tapi Cham berbicara seperti menantang Danny. Danny lalu melepaskan tembakan ke arah Cham. Untungnya Cham cepat menunduk dan Will mengerem secara mendadak membuat Danny terjatuh. Danny marah, lalu dia menuju ke depan dan memukul Will. Will membalas mereka berkelahi sampai Agent FBI menelpon Will, mereka baru berhenti berkelahi. Agent Anson ingin mempengaruhi Will untuk menyerah. Dari hukuman 30 tahun sampai Agent Anson akan menelpon istrinya Will. Di samping Will, Danny juga mempengaruhi untuk tidak mendengar perkataan Anson. Will yang makin bingung, lalu meminta semua diam. Dan Will memutuskan tidak akan berhenti. Di atas ambulan Cham mentransfusi darah dari Will ke Sat. Di saat itu, istri Will menelpon dan menanyakan Will. Will berbohong kalau dia hari ini mulai bekerja. Istri Will senang bahwa Will sebagai suami yang bertanggung jawab pada istrinya. Will sedih dengan apa yang dia lakukan saat melihat anaknya. Disitulah Cham tahu kalau Will merampok untuk biaya perobatan istrinya yang terkena kanker. Selanjutnya, mereka pergi ke bawah jembatan yang ada airnya. Dari situ, mereka mencoba melepas dari kejaran polisi. Danny keluar dari ambulan memancing helikopter mendekat. Ketika sudah dekat, Danny menembaki helikopter. Sempat terjadi kejar-kejaran, sampai akhirnya Danny berhasil menembak helikopter itu. Setelah helikopter, kini giliran mobil-mobil polisi. Will melalui jalan berlawanan arus, hingga mobil-mobil polisi bertabrakan. Setelah tidak ada lagi yang mengikuti mereka, Will melaju ke bawah jembatan menemui teman-teman Danny. Di sana Danny meminta temannya merubah warna ambulan yang dibawa Will. Komandan Monroe yang sudah mengetahui lokasi keberadaan Danny, sudah mengepung akses keluarnya. Tapi tidak berapa lama Komandan Monroe dibuat bingung, ada 2 mobil ambulan yang keluar dari bawah jembatan. Polisi lalu berpencara mengejar 2 ambulan itu. 1 ambulan yang dibawa Castro berhasil ditangkap polisi, tapi 1 ambulan lagi yang berisi bom. Setelah Roberto lompat dari ambulan, dia meledakkan ambulan pas diblokade polisi. Tidak hanya itu, 1 mobil lagi mereka luncurkan tanpa pengemudi dan menembak secara otomatis. Situasi ini membuat banyak polisi tertembak termaksud Komandan Monroe. Tapi dari pihak lawan, Roberto pun harus mati ditembak Mark. Papi bos mafia menjadi murka. Sedangkan Danny dan Will berhasil sembunyi di markas papi si bos mafia tanpa diketahui polisi. Sesampainya di rumah papi, Danny diberitahu bahwa Roberto anak papi tewas di kejadian tadi. Suasana jadi tegang. Dengan marah papi meminta bayarannya sekarang juga. Di dalam ambulan Zack terbangun. Cham lalu menenangkannya. Zack mengeluarkan pistol yang ada di kakinya. Cham cepat mengambil pistol itu sambil berkata, "Kita tidak aman sekarang dan mereka terlalu banyak." Kembali ke Danny. Danny memberikan uang bayaran untuk papi. Papi masih marah atas kematian anaknya, bahwa tindakan Danny terlalu berani. Danny coba menenangkan papi, agar papi tetap mau membantunya kabur. Papi terima bayaran 50-50 hasil rampokannya, dan akan menyiapkan mobil untuk Danny kabur. Tapi tidak berapa lama anak buah papi memberitahu bahwa di dalam ambulan ada seorang wanita dan 1 polisi. Papi lalu berubah pikiran, dia kini meminta wanita dan polisi itu, karena wanita itu sudah mengetahui situasi markas papi. Will tidak setuju. Bahkan sampai Danny membujuknya pun, Will tetap tidak setuju. Will tetap akan membawa 2 orang itu dalam pelariannya. Danny sampai mengancam akan memutuskan persaudaraan mereka. Will tetap tidak setuju. Sekali lagi dengan tegas, Will tidak akan meninggalkan sandera mereka. Papi lalu menyuruh anak buahnya bersiap-siap membunuh Will. Danny lalu menenangkan keadaan lalu berpura-pura membujuk Will. Danny memberi kode Will dia akan menembak bagian kanan, dan Will menembak bagian kiri. Akhirnya mereka berdua menembaki anak buah papi, dan Danny memberi peringatan terakhir pada papi. Setelah itu, Danny menembak papi. Mereka berdua lalu lari menuju ambulan. Cham menembak Will, dia tidak sengaja, dia mengira itu anak buah papi. Danny lalu menghampiri dan membantu Will naik ke ambulan. Danny lalu mengambil alih kemudi, kemudian kabur lagi dengan ambulan. Polisi yang berkeliling melihat ambulan itu, kemudian melakukan pengejaran. Will yang tahu mereka sudah terdesak,
memaksakan diri untuk bangun dan mengambil segepuk uang, dan lalu dia titipkan pada Cham untuk diberikan pada istrinya. Tidak berapa lama kondisi Will menjadi kritis. Cham lalu memberikan pijat jantung pada Will dan meminta Denny mengarahkan ambulan ke rumah sakit, jika tidak saudaranya akan mati. Denny mengarahkan ambulan ke rumah sakit, dan sesampainya di sana mereka sudah dikepung oleh polisi. Polisi dengan laras panjang lalu mengepung ambulan. Denny sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Tim sniper sudah bersiap-siap menembak. Dalam keadaan bingung, Denny melihat sebuah pistol polisi. Dia lalu menodongkan pistol itu ke Zack karena dia mengira Zacklah yang menembak Will. Cham lalu cepat mengatakan bahwa dialah yang menembak. Cham meminta maaf. Dia tidak tahu kalau itu Will. Denny lalu mengancam akan menembak Cham. Cham lalu menempelkan ke tangan Denny setrum jantung hingga Denny terlempar. Denny kembali menodongkan pistol ke Cham dan meminta Cham keluar dari ambulan. Tim sniper siap menembak siapa saja yang keluar dari ambulan. Denny tahu itu, oleh karena itu, dia menyuruh Cham untuk keluar pertama. Ketika pintu mulai terbuka, bukan Cham yang tertembak tapi Denny. Ternyata tembakan itu dari Will yang ingin Cham tetap hidup, sehingga bisa menyampaikan pesan pada istri Will. Denny akhirnya mati, tapi sebelum mati dia menyempatkan meminta maaf kepada Will saudaranya itu. Istri Will datang, dia langsung histeris melihat suaminya tergeletak di jalan dengan luka tembak. Cham yang melihatnya, lalu mencoba menolong Will meski polisi menghalanginya. Bahkan Mark pun tidak mau membantu. Cham lalu berkata pada Mark bahwa Will lah yang menyelamatkan rekannya. Mendengar perkataan Cham, Mark lalu membantu membawa Will masuk ke rumah sakit. Di akhir film, Cham mendatangi istri Will. Istri Will meminta maaf pada Cham karena dia tahu melalui TV Cham disandra Will dan Denny. Cham pun berkata agar istri Will mau memaafkan Will. Sebelum pergi, Cham menaruh uang di kereta bayi Will.